Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zirya Rambe dengan NIM 0704213055. Saya dari kelas Biologi 2, Stambut 2021, mahasiswa Universitas Negeri Islam Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pada manusia, vertebrata, dan invertebrata. Untuk memenuhi tugas UAS Fisiologi Hewan yang diampu oleh Ibu Sukriya MSc. Setiap melakukan aktivitas, pasti ada bagian tubuh kamu yang bergerak bersamaan. Misalnya ketika kamu menyapu halaman, bagian tubuh yang otomatis bergerak adalah tangan, kaki, juga indera penglihatan. Nah, kemudian ibumu memanggil, otomatis telinga kamu juga mendengarkannya. Nah, seluruh gerakan responsif itu digerakkan oleh sistem yang disebut dengan sistem koordinasi pada manusia. Nah, apa itu sistem koordinasi? Sistem koordinasi adalah sistem yang memerintah organ-organ tubuh untuk bekerja sama dalam mendukung fungsi tubuh agar dapat bekerja dengan baik. Nah, hal ini yang membuat kamu peka terhadap rangsangan. Nah, seandainya di dalam tubuh kamu tidak terdapat sistem koordinasi, maka seluruh tubuh tidak akan merasakan apapun. Sistem koordinasi pada tubuh manusia terdiri dari sistem saraf, kemudian sistem atau alat indera, dan sistem endokrin atau hormon. Nah, kenapa ketiga ini termasuk ke dalam sistem koordinasi? Karena ketiganya termaksud di dalam sistem regulasi atau pengaturan dalam tubuh manusia. Yang pertama, kita akan membahas tentang sistem saraf. Nah, sistem yang satu ini sangat berperan penting karena sistem saraf ini tugasnya mengendalikan seluruh aktivitas di tubuh kita. Jadi sudah tidak diragukan lagi bahwa perannya itu sangat besar dan penting bagi tubuh manusia. Simpelnya, sistem saraf ini merupakan sistem penerima dan pengelolaan informasi semua hal yang kita lihat dan dengan yang kita rasakan. Nah, pokoknya itu semua informasi yang masuk ke dalam tubuh kita akan diterima dan diproses oleh sistem saraf ini. Nah, komponen dari sistem saraf terdiri dari sel saraf, kemudian sistem saraf pusat, dan sistem saraf tepi. Oke, yang pertama kita masuk ke sel saraf. Neuron atau sel saraf merupakan satuan kerja utama dan bagian dari sistem koordinasi yang berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh melalui rangsangan listrik secara cepat. Nah, berdasarkan fungsinya, sel saraf ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada neuron sensorik. Nah, neuron sensorik ini dirinya itu berhubungan dengan reseptor, dan neuronnya itu berhubungan dengan dendrit neuron lain. Ini berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke pusat susunan saraf. Kemudian yang kedua ada neuron motorik. Nah, neuron motorik ini tentunya itu berhubungan dengan neurit neuron lain, dan neuritnya itu berhubungan dengan efektor atau alat tubuh pemberi tanggapan terhadap suatu rangsangan. Nah, fungsinya itu untuk menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf ke efektor. Nah, yang ketiga ada neuron asosiasi. Ini dia penghubung antara neuron motorik dan sensorik. Nah, itulah tadi penjelasan tentang sel saraf. Kemudian, komponen yang kedua adalah sistem saraf pusat. Nah, secara garis besar terdapat 2 bagian dari sistem saraf pusat pada manusia. 2 bagian tersebut adalah otak dan sumsum tulang belakang. Yang pertama, kita akan membahas tentang otak, yang dimana otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Seperti yang disebutkan di atas, organ ini merupakan bagian dalam sistem saraf pusat manusia, merupakan pusat kontrol tubuh, maka otak ini adalah markas besarnya. Nah, jadi otak ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada otak besar atau cerebrum, kemudian otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Pertama, kita akan membahas mengenai otak besar. Nah, otak besar ini merupakan bagian terbesar otak dengan permukaan berlipat-lipat. Diduga semakin banyak lipatannya, maka seseorang itu semakin cerdas. Nah, otak besar ini dia terdiri atas 2 belahan, di mana 2 belahan ini dihubungkan oleh sejumlah serabut saraf yang disebut dengan korpus callosum. Nah, melalui serabut ini
impuls diteruskan dari satu belahan ke belahan yang lainnya. Nah, selanjutnya ada otak tengah. Nah, otak tengah ini dia terletak di depan otak kecil. Bagian otak tengah ini adalah lobus opticus yang berhubungan dengan gerak refleks mata. Nah, pada dasarnya otak tengah ini dia terdapat kumpulan badal sel saraf yang berfungsi untuk mengontrol gerakan dan kedudukan tubuh. Nah, yang selanjutnya ada otak kecil, yang dimana otak kecil ini dia terletak di depan sumsum lanjutan atau medula oblongata. Nah, otak kecil ini merupakan pusat keseimbangan gerak dan koordinasi gerak otot serta posisi tubuh. Nah, tepat di bawah otak kecil ini dia terdapat jembatan Farol yang berfungsi untuk menghantarkan impuls otot-otot bagian kiri dan kanan. Selanjutnya ada sumsum lanjutan atau medula oblongata. Nah, sumsum lanjutan ini dia disebut juga sebagai batang otak, yang merupakan lanjutan otak yang menghubungkan antara otak dengan sumsum tulang belakang. Nah, fungsinya itu untuk mengatur denyut jantung, kemudian pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, lalu gerak menelan, bersin, bersendawa, batuk, dan muntah. Di sumsum lanjutan ini dia terdapat bagian yang menghubungkan antara otak dan sumsum tulang belakang yang dinamakan dengan pons. Nah, itulah penjelasan tentang sistem saraf pusat yaitu otak. Sekarang kita lanjut ke sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Nah, sama dengan otak, sumsum tulang belakang ini juga merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Nah, sumsum tulang belakang ini dia langsung berhubungan ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalirkan sepanjang ruas tulang belakang. Nah, saraf tulang belakang berperan dalam aktivitas sehari-hari dengan mengirimkan sinyal ke otak ke bagian lain dari tubuh dan memerintahkan otot untuk bergerak. Nah, selain itu, sumsum tulang belakang ini juga menerima masukan sensorik dari tubuh, memprosesnya dan mengirimkan informasi termaksud ke otak. Selanjutnya yaitu tentang sistem saraf tepi. Secara garis besar, fungsi saraf tepi ini adalah untuk menghubungkan respons sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya di tubuh Anda. Nah, saraf ini meluas dari saraf pusat ke area terluar tubuh sebagai jalur penerima dan pengiriman rangsangan dari otak. Sistem saraf ini dia terdiri dari dua, yaitu ada sistem saraf somatik dan otonom. Nah, kita masuk ke penjelasan pertama mengenai saraf somatik. Nah, sistem saraf somatik ini dia bekerja dengan mengontrol semua hal yang kamu sadari dan secara sadar mempengaruhi respon tubuh seperti menggerakkan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Nah, fungsi saraf ini dia menyampaikan informasi sensorik dari kulit organ, indera, atau otot ke sistem saraf pusat. Nah, selain itu, saraf somatik ini juga membawa respon keluar dari otak untuk menghasilkan berupa gerakan. Nah, saya kasih contoh, misalnya kamu memegang benda panas. Nah, saraf sensorik ini akan membawa informasi ke otak bahwa ini adalah sensasi panas. Nah, setelah itu, saraf sensorik akan membawa informasi ke otak, ke tangan untuk menghindari dengan menggerakkan, melepaskan, atau menarik tangan dari benda panas tadi. Lanjut ke sistem saraf otonom. Nah, sebaliknya, sistem saraf otonom ini mengontrol aktivitas yang dilakukan secara tidak sadar atau tidak perlu memikirkannya. Nah, sistem ini terus-menerus aktif untuk mengatur berbagai aktivitas seperti bernapas, detak jantung, dan proses metabolisme tubuh kita. Nah, proses metabolisme tubuh kita ada dua bagian dari saraf otonom ini. Yang pertama itu sistem simpatik. Nah, sistem ini dia mengatur respon perlawanan dari tubuh ketika ada ancaman pada diri kamu. Nah, sistem ini juga mempersiapkan tubuh untuk mengeluarkan energi dan menghadapi potensi ancaman di lingkungan. Nah, saya kasih contoh misalnya itu ketika kamu sedang cemas atau takut, maka saraf simpatik ini akan memicu respon dengan mempercepat detak jantung, terus meningkatkan laju pernapasan, meningkatkan aliran darah ke otot, dan mengaktifkan kelenjar reproduksi keringat.
Kemudian kita masuk ke sistem parasimpatik, yang dimana parasimpatik ini digunakan untuk menjaga fungsi tubuh normal setelah ada sesuatu yang mengancam diri kita. Nah, setelah ancaman berlalu, sistem ini akan memperlambat detak jantung, memperlambat pernapasan, mengurangi aliran darah ke otot, dan menyempitkan pupil mata. Ini memungkinkan kita untuk mengembalikan tubuh ke kondisi semula. Nah, jadi gini, misalnya tadi simpatik itu dia untuk mempercepat denyut jantung ketika kita sedang cemas. Maka yang sistem parasimpatik ini, dia mengembalikan lagi tubuh kita ke kondisi normal setelah jantung seperti itu. Ada beberapa gangguan penyakit yang mungkin terjadi hingga mengganggu fungsi vital dari sistem saraf pada tubuh manusia. Nah, di sini saya hanya mengambil satu contoh saja, yaitu mengenai tumor otak, yang dimana tumor otak ini adalah gumpalan sel abnormal yang tumbuh di otak. Nah, gumpalan ini bisa aja jinak atau bisa juga jadi ganas atau kanker otak. Nah, kondisi ini bisa merusak otak kita dan tidak dapat menjalankan fungsi secara normal. Kemudian ada sistem saraf pada vertebrata dan invertebrata. Nah, sistem organ pada hewan yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling berhubungan dan esensial untuk persepsi sensori indrawi, aktivitas motorik volunter dan involunter organ dan jaringan tubuh, dan homeostatis berbagai proses fisiologi tubuh. Nah, sistem saraf itu merupakan jaringan paling rumit dan paling penting karena terdiri dari jutaan sel saraf atau neuron yang saling berhubungan dan vital untuk perkembangan bahasa, pikiran, dan ingatan. Satuan kerja utama dalam sistem saraf adalah neuron yang diikat oleh sel-sel gila. Ada beberapa fungsi pada sistem saraf. Yang pertama yaitu ada menerima berbagai sensasi dari dalam dan luar tubuh. Yang kedua yaitu bereaksi pada sensasi tersebut, menghadapinya secara otomatis atau merasakan dan memikirkannya. Yang ketiga yaitu menyimpan memori dan melepaskannya bila dibutuhkan. Yang keempat yaitu mengekspresikan emosi. Yang kelima yaitu mengirimkan pesan untuk bagian sistem saraf lain, untuk otot, kelenjar endokrin, dan organ lain. Yang keenam ada mengontrol tubuh dengan mempertahankan kesehatan, menghindari atau menghadapi bahaya, dan mengingatkan aktivitas yang menyenangkan. Sistem saraf pada vertebrata. Yang pertama yaitu pada amfibi, di mana sistem saraf pada kata mirip dengan sistem saraf pada Pisces. Saraf spinal, saraf perifer, dan saraf otonom pada kata sama dengan Pisces. Namun pada saraf spinal, jumlah yang dimiliki amfibi berbeda dengan vertebrata lainnya. Hanya memiliki 10 pasang saraf spinal, berbeda dengan saraf spinal yang dimiliki oleh manusia yang berjumlah 30 pasang. Hal ini dikarenakan kata mempunyai tubuh yang lebih kecil. Otak pada amfibi. Otak kata dibungkus oleh dua membran, yaitu membran yang tebal disebut dengan durameter yang berbatasan dengan tulang, dan membran yang halus disebut dengan palameter yang berbatasan dengan saraf. Di dalam otak terdapat rongga-rongga yang disebut dengan ventriculus. Nah, ventriculus pertama terdapat pada phareoencephalon, dan ventriculus kedua terdapat pada hemivarium cerebrium yang berhubungan dengan ventriculum. Kemudian yang ketiga di dalam encephalon, dari yang terakhir ini terdapat saluran penghubung Sylvius ke ventriculus. Keempat yaitu terletak pada medulla oblongata. Otak pada amfibi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pada otak depan, yang dimana otak depan pada kata terdiri dari 2 lobus, olfactorius dan 2 lobus cerebrum atau hemisphereum cerebri. Kemudian ada otak tengah, yang dimana otak tengah pada kata terdiri dari lobus opticus dan cerebri. Kemudian yang ketiga ada otak belakang, yang dimana otak belakang pada kata terdiri dari otak kecil atau cerebellum dan medulla oblongata. Medulla spinalis kata memiliki struktur yang pendek dan agak gepeng, dan berakhir pada sebuah benang yang meruncing dan sempit atau filum terminale yang meluas sampai pada urestil. Sama seperti otak, medulla spinalis pada kata juga dibungkus oleh 2 membran, yakni membran yang tebal disebut dengan durameter yang berbatasan dengan tulang, dan membran yang halus disebut piameter yang berbatasan dengan saraf. Saraf kranial. Kata memiliki 10 pasang saraf kranial. Yang pertama yaitu ada saraf penciuman, yang kedua ada saraf sensorik, yang ketiga ada saraf okulomotor, yang keempat ada saraf trochlearis, terus yang kelima ada saraf trigeminal, terus yang keenam ada saraf abduken, ketujuh ada saraf himomandibular, terus yang kedelapan ada saraf auditori, 9 ada saraf glossopharyngeal, terus yang terakhir ada saraf vagus. Saraf tulang belakang. Pada kata, dewasa memiliki 10 pasang saraf tulang belakang. Nah, pada kecebong saraf tersebut lebih besar.
pada bagian posterior melebur sesuai dengan hilangnya ekor. Saraf spinalis yang berjumlah 10 pasang juga yang dikeluarkan dari celah antara vertebrae yang berurutan, yaitu terdapat 9 vertebrae. Selanjutnya ada mamalia. Nah, sistem saraf pada mamalia yaitu cerebrum besar jika dibandingkan dengan keseluruhan otak. Cerebellum juga besar dan berlobus lateral 2 buah. Lobus opticus ada 4 buah. Setiap bagian lateralnya dibagi oleh alur transversal menjadi lobus anterior dan posterior. Mempunyai telinga luar, kemudian gelombang suara disalurkan melalui meatus auditori eksternal ke membran timpani. Telinga tengah mengandung 3 buah osikal auditori. Telinga tengah mengandung 3 buah osikal auditori. Kemudian pisces. Nah, sistem saraf ikan terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Otak ikan terdiri atas otak depan, otak tengah, dan otak kecil, dan sumsum lanjutan. Sistem saraf tepi terdiri atas rabut saraf otak dan saraf dari sumsum tulang belakang. Otak depan berhubungan dengan saraf penciuman dan hidung, sedangkan otak tengah berhubungan dengan saraf penglihatan. Ikan mempunyai otak yang pendek, kemudian lobus olfaktorius, hemisfer cerebral, dan diencephalon kecil, sedang lobus opticus dan cerebellum besar. Ada 10 pasang saraf kranial, korda saraf tertutup dengan lengkung-lengkung neural sehingga mengaktifkan saraf spinal berpasangan pada tiap segmen tubuh. Otak pada pisces. Nah, otak terdapat pada susunan saraf pusat. Nah, otak ikan dapat dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada selencephalon, yang kedua ada diencephalon, yang ketiga ada mesencephalon, terus yang keempat ada metecephalon, yang terakhir ada milencephalon. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang bersama dengan otak membentuk sistem saraf pusat. Ini menyerupai tali berwarna krim yang tebal dan terdiri dari saraf yang menyampaikan pesan antara otak ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada reptil. Nah, pada otak reptil mempunyai 5 bagian utama, yaitu yang pertama ada otak besar atau cerebellum, yang kedua ada otak tengah atau mesencephalon, yang ketiga ada otak kecil atau cerebellum, yang keempat ada jembatan Farol atau pons Faroli, terus yang kelima ada sumsum sambung atau medula oblongata. Sistem saraf tepi. Yang pertama yaitu sistem saraf sadar disusun oleh saraf otak atau saraf kranial, yaitu saraf-saraf yang keluar dari otak, dan saraf sumsum tulang belakang, yaitu saraf-saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang. Yang kedua yaitu ada sistem saraf otonom, disusun oleh serabut saraf yang berasal dari otak maupun dari sumsum tulang belakang dan menuju organ yang bersangkutan. Kemudian ada apes. Nah, beberapa burung memiliki ketajaman penglihatan yang bagus. Karena itu, pusat koordinasi gerak dan keseimbangan burung berkembang baik. Hal ini dapat terlihat dari adanya lekukan-lekukan pada otak kecil burung. Nah, seluruh kegiatan dan aktivitas tubuh diatur oleh saraf pusat berupa otak dari sumsum tulang belakang. Saraf pusatnya yaitu yang pertama ada otak, nah terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ada cerebrum atau otak besar, yang kedua ada cerebellum, otak kecil, yang ketiga ada mesencephalon, otak tengah, dan yang keempat ada medula, sumsum lanjutan. Kemudian ada saraf tulang belakang. Nah, apes memiliki ruas tulang belakang yang berwarna abu-abu yang terletak di sepanjang tubuhnya dan membentuk saraf tulang belakang yang merupakan sistem koordinasi dan berfungsi sebagai pengatur pesan dan informasi ke otak. Pada saat burung memutuskan untuk bergerak, saat tulang belakang mengirimkan pesan ke otak, kemudian ke otot yang berhubungan dengan pergerakan itu dan menghasilkan gerakan. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepinya terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada sistem saraf sadar, yang dimana sistem saraf yang mengatur segala gerakan yang dilakukan secara sadar atau di bawah koordinasi saraf pusat atau otak. Kemudian ada sistem saraf otonom, disusun oleh serabut saraf yang berasal dari otak maupun dari sumsum tulang belakang, dan menuju organ yang bersangkutan. Nah, sistem saraf otonom dapat dibagi atas, yang pertama ada sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Sistem saraf pada invertebrata. Yang pertama pada annelida. Nah, sistem saraf pada annelida adalah sistem saraf tangga tali. Terdiri dari ganglion otak dihubungkan dengan tali saraf yang memanjang sehingga tangga tali. Ganglia otak terletak di depan faring pada anterior. Susunan saraf terdiri atas anterior, dorsal ganglionismus, kemudian disebut otak atau sebuah benang saraf yang panjang dengan ganglionodes swelling, dan saraf lateral pada tiap ruas. Selanjutnya ada pada arthropoda, yang dimana sistem saraf pada arthropoda mirip dengan sistem saraf annelida. Nah, sistem saraf pada laba-laba umumnya mengumpul, yang berasal dari persatuan ganglion. Sistem saraf pada arthropoda itu terdapat sistem saraf pusat yang meliputi otak di bagian kepala dan 2 buah saraf yang mengelilingi esofagus masuk ke tali saraf ventral bagian otak dan meneruskan sarafnya ke bagian mata. Nah, ganglion dan meneruskan sarafnya ke jaringan di sekelilingnya, sedangkan ganglion di bawah esofagus yang besar meneruskan ke saraf-saraf pada mandibula, maksila, dan maksilepit.
Selanjutnya ada sistem saraf pada coleontrata, yang dimana sistem saraf coleontrata adalah sistem saraf sederhana berbentuk jala yang berfungsi mengatur pergerakan serta menanggapi rangsangan. Nah, pusat dari sistem saraf coleontrata ialah rongga mesoglea, yang mana pada coleontrata akuatik seperti hidra, ubur-ubur, dan anemon laut pada mesogiae yang terletak di antara epidermis atau ektoderm dan gastrodermis atau endoderm terdapat sistem saraf difusi karena sel-sel saraf masih tersebar saling berhubungan satu sama lain yang menyerupai jala disebut dengan saraf jala. Kemudian ada sistem saraf pada echinodermata, yang dimana sistem saraf pada echinodermata masih pripit dengan saraf berupa cincin saraf yang mengelilingi mulut. Nah, sistem saraf terdiri dari cincin saraf dan tali saraf pada bagian lengan-lengan. Sistem saraf ini menggerakkan lengan tanpa tahu lengan mana dahulu yang pertama bergerak. Namun peraturan pergerakan tubi, pit, atau kaki tabung membutuhkan peraturan yang lebih kompleks. Selanjutnya, sistem saraf pada insekta, yang dimana sistem saraf pada serangga juga terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, berupa sistem saraf tangga tali. Pada belalang, sistem saraf pusat tersusun atas kelompok-kelompok badan sel saraf yang disebut dengan ganglia. Tiap-tiap ganglia dihubungkan oleh satu atau lebih tali-tali saraf. Sementara itu, saraf tepi belalang tersusun oleh akson sensorik dan akson motorik dari ganglia. Kemudian ada sistem saraf pada moluska. Nah, sistem saraf pada moluska terdiri dari cincin saraf yang mengelilingi esofagus dengan serabut yang sangat melebar. Nah, sistem pencernaan moluska terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Ada pula yang memiliki rahang dan lidah pada moluska tertentu. Lidah bergigi yang melengkung ke belakang disebut radula. Nah, radula ini berfungsi untuk melumat makanan. Kemudian ada sistem saraf pada nematelmintes, yang dimana struktur sistem saraf nematelmintes ini berupa ganglion cerebral atau dua kelompok besar dari kumpulan saraf dan trunkus nervosus atau berkas saraf kecil longitudinal. Nah, sistem sarafnya terdiri atas cincin saraf yang mengelilingi esofagus. Cincin saraf ini berhubungan dengan 6 saraf anterior dan beberapa saraf posterior. Nah, pada setiap sisi cincin saraf terdapat 6 ganglion saraf. Kemudian ada sistem saraf pada platyhelminthes. Nah, sistem saraf pada platyhelminthes atau cacing pipi disebut sebagai tangga tali, yang dimana karena bentuknya mirip dengan tangga dari tali, cacing pipi memiliki otak kecil dan dua tali saraf yang memanjang di sisi tubuhnya. Dua tali saraf ini tersambung di sepanjang tubuhnya oleh saraf mendatar sehingga bentuknya mirip dengan tali. Sistem saraf yang terakhir terdapat pada porifera, yang dimana tubuh porifera masih di organisasi tingkat seluler. Artinya tersusun atas sel-sel yang cenderung bekerja secara mandiri. Masih belum ada koordinasi antara sel satu dengan sel lainnya. Spon adalah salah satu hewan tanpa sistem saraf. Mereka tidak memiliki sel saraf ataupun indera. Akan tetapi sentuhan atau tekanan menyebabkan kontraksi lokal tubuhnya. Hal ini berarti spon menanggapi lingkungannya secara intraseluler. Sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.